jurnalis ini, keputusan Kessie tinggalkan Milan bukan hal mengejutkan. Banyak media yang fokus pada masa depan Kessie saat ini mengingat dia telah membela Rossoneri sejak musim panas 2017. Akan tetapi, tampaknya ia telah membuat keputusan untuk menghabiskan kontraknya, sehingga bisa meninggalkan raksasa serat tersebut dengan status bebas transfer pada penghujung musim ini. Milan memang mengajukan tawaran untuk memperpanjang kontraknya, tetapi pemain internasional Pantai Gading tersebut sekarang ini tampaknya memiliki ide yang berbeda. Dan hal tersebut ditambah dengan penampilannya yang secara umum menurun, terutama dibandingkan musim lalu, telah menyebabkan beberapa penggemar mengancamnya. Di Marzio yang hadir di studio Sky Italia lantas memberikan pendapatnya tentang situasi gelandang 25 tahun tersebut bersama Rossoneri. Dengan menunjukkan bahwa pasar di seluruh Eropa tak terkecuali di Serie A, mulai menunjukkan ke arah bebas transfer yang jauh dari anomali. Saya pikir hanya di Italia, kita sangat terkejut bahwa seseorang pemain bermain menjelang berakhirnya kontraknya, ujar sang jurnalis sebagaimana dikutip dari MN24. Lihat PSG dengan Mbappe yang mencetak gol dan bahkan mungkin bisa menyingkirkan tim tempat dia bermain tahun depan. Lihat PSG dengan Mbappe yang mencetak gol dan bahkan mungkin bisa menyingkirkan tim tempat ia bermain tahun depan. Jika Pioli membuatnya bermain, ada alasannya dia sangat menentukan di tengah lapangan. Milan evaluasi peluang bajak Jordan Veretout dari Roma. Calcio Mercato mencoba menyorot situasi lini tengah Rossoneri dan menyebutkan mungkin akan ada dua pemain yang hengkang musim panas nanti. Di posisi tersebut menyusul kontrak Franck Kessie yang akan berakhir di masa pinjaman Timo Bakayoko dari Chelsea tampaknya bakal dihentikan lebih awal akibat minimnya jatah waktu bermain. Karena itulah, selain Yacine Adli yang lebih berperan sebagai playmaker dan Tommaso Pobega yang akan kembali dari masa pinjaman masing-masing, ditambah dengan kemungkinan kedatangan Renato Sanchez dari Lille, nama Veretout juga kembali masuk dalam daftar Milan. Gelandang 29 tahun tersebut adalah pemain yang sangat dikenal dan dikagumi oleh Allenatore Stefano Pioli selama menukangi Fiorentina. Dan pemain internasional Prancis tersebut diperkirakan akan meninggalkan Calciopoli pada penghujung musim ini, sehingga ia menjadi salah satu peluang yang akan dievaluasi manajemen Rossoneri dalam upaya mereka memperkuat lini tengah jelang bergulirnya musim depan. Salah satu prasyarat untuk kemungkinan digelarnya negosiasi apapun adalah Roma perlu menurunkan bandrol yang mereka pasang terhadap Veretout saat ini di angka 20 juta euro atau 320 miliar. Tetapi sekarang ini Milan hanya dalam tahap evaluasi, tanpa adanya kontak konkret baik antara kedua klub maupun dengan sang pemain sendiri. Tonali punya modal jadi kapten baru Milan jika Romagnoli hengkang. Tonali adalah kapten tanpa ban kapten bagi Rossoneri saat ini, mengingat ia telah menjadi salah satu leader klub meskipun di usianya yang masih sangat muda. La Gazzetta dello Sport mendefinisikan gelandang 21 tahun tersebut sebagai kapten masa depan dan leader Milan, dan pemain yang selalu menjadi fans setia klub. Ban kapten memang harus dipegang oleh seorang yang bisa menjadi pembantu tim yang stabil dan lenggang, seorang juara dan tentu bakal bertahan dalam jangka panjang. Karena itulah, mantan bintang berusia tersebut dirasa sangat cocok mengingat kontrak Romagnoli akan segera berakhir dan memungkinkan meninggalkan Rossoneri dengan status bebas transfer saat musim ini usai. Dengan absennya bek tengah 27 tahun tersebut, David Calabria lah yang mengambil alih posisi kapten, tapi lebih karenanya senioritas di dalam skuad. Sudah waktunya bagi raksasa serat tersebut untuk memiliki seorang pemimpin yang juga diakui oleh para penggemar. Dan siapa yang lebih baik dari seorang pemain yang telah menjadi fans klub sejak ia masih kecil? Kapten tim U21 Italia tersebut telah melakukan segalanya untuk mengenakan seragam Il Diavolo setelah menolak tawaran tim lain pada musim panas 2020. Dan kemudian musim panas kemarin ia rela dipotong gajinya untuk memfasilitasi negosiasi transfer permanen dengan Brescia. Orang-orang di Milan telah memilihnya sebagai pemimpin masa depan. Dan saat Stefano Pioli dan tim akan memutuskan siapa yang akan menjadi kapten, rasanya Tonali sudah menjadi simbol masa depan klub. Pioli beri kode kuat soal masa depan Ibrahimovic bersama Milan. Ibrahimovic telah menepi selama lebih dari 1 bulan sejak ia mengalami cedera pada babak pertama saat Rossoneri bermain imbang 0-0 melawan Juventus pada 23 Januari lalu, dan ia baru saja pulih akhir pekan kemarin saat timnya menundukkan Napoli 1-0. Beberapa bulan ke depan, ia akan menentukan masa depan legenda Swedia tersebut lantaran meskipun fakta sang pemain telah berulang kali menekankan keinginan untuk terus bermain.
Tubuhnya mungkin memberikan tanda-tanda lain, akan tetapi ia masih bertekad tampil di Piala Dunia bersama negaranya jika mereka memenangkan 2 putaran playoff. Pioli pun sempat berbicara pada media menjelang pertandingan melawan Udinese beberapa waktu lalu tentang berbagai topik yang berbeda, termasuk tentang pemikirannya mengenai masa depan Ibrahimovic bersama Milan. Sangat penting apa yang pertama kali dipikirkan Zlatan. Seperti yang telah saya tahu, dia pikir ia ingin melanjutkannya, kondisinya membaik mungkin lebih lambat dari yang kita duga. Tapi dia lebih baik, ujar sang manajer. Juru taktik 56 tahun tersebut juga ditanya apa yang paling dia sukai tentang pekerjaannya bersama Rossoneri. Saya selalu merasa dilindungi dan dihargai. Saya merasa nyaman dan ini memungkinkan saya untuk bekerja sebaik mungkin. Terkait apa yang ia miliki tetapi tidak dimiliki Simone Inzaghi dan Luciano Spalletti, ia menambahkan, Pioli memiliki Milan, saya memiliki begitu banyak kepercayaan pada para pemain saya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi dengan mereka. Cedera lawan Napoli, Giroud bakal kembali berlatih bareng Milan. Giroud dipaksa keluar lapangan pada babak kedua saat Rossoneri menang atas Partenope pada hari Senin dini hari lalu, lantaran mengalami cedera pergelangan kaki yang terjadi setelah ia mendapatkan cedera pada betisnya di babak pertama. Kondisi tersebut memaksanya mengakhiri laga sebelum waktunya yang menimbulkan kekhawatiran ia mungkin perlu menepi selama beberapa waktu. Seperti yang dilaporkan Sky Italia, pemain internasional Prancis tersebut ternyata bisa kembali berlatih secara teratur bersama anggota skuad Milan lainnya, dan ia telah memanfaatkan jatah waktu berlibur yang diberikan oleh Pioli kepada tim untuk beristirahat. Bintang nomor 9 tersebut tampaknya berada dalam kondisi yang sangat baik dan tidak ada keraguan tentang kehadirannya dalam sesi latihan klub jelang duel kontra Empoli akhir pekan ini. Menariknya, striker 35 tahun tersebut sempat muncul di kasa Milan untuk membeli beberapa kaos, dan dalam kesempatan tersebut ia ditawari oleh seorang penggemar, bisakah kita memenangkan Scudetto? Dan dia menjawab, ya tentu saja. Berkat kemenangan atas Napoli tersebut, Rossoneri berhasil kembali ke puncak klasmen sementara Serie A dengan keunggulan 2 poin dari Inter di urutan kedua. Tak heran jika Giroud cukup optimis timnya bisa meraih Scudetto musim ini.